untuk mengevaluasi secara dini perjalanan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita telah berjalan sesuai fitrahnya? Evaluasi ini amat penting, mengingat seandainya waktu berlalu tanpa evaluasi diri, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan akan senantiasa kita lakukan tanpa disadari. Kesalahan-kesalahan tersebut akan menumpuk setinggi gunung. Jika dalam bulan ini tengah diselenggarakan ibadah haji, maka wukuf di Padang Arafah adalah suatu momentum strategis untuk melakukan muhasabah, mengulas lembaran hari-hari yang mungkin penuh dengan dusta dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya haji yang kita rayakan pada pagi hari ini sungguh mengandung serangkaian pelajaran berharga yang patut kita renungi bersama. Haji tidak lain adalah suatu perjalanan manusia menghampiri kurban Tuhannya. Haji memberi makna kepada manusia bahwa kehidupannya harus berhakikat sebagai pendekatan diri takarrub terus menerus kepada Allah, yang tidak hanya terdiri atas episode indah untuk dinikmati, tapi juga penuh dengan tantangan dan ujian yang menuntut perjuangan serta pengorbanan. Agama memang menuntut implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, keikhlasan mengorbankan hal-hal yang disenangi secara individu demi untuk kepentingan kemanusiaan dan orang banyak, yang merupakan inti dari makna Idul Kurban, seharusnya lah menjadi jiwa dan semangat kita sebagai warga bangsa yang beriman. Prinsip dan sikap hidup secara demikian diistilahkan sebagai altruisme, yang bermakna terbalik dengan egoisme. Sikap hidup altruistik terjewantahkan dalam bentuk ketulusan, berbuat dan berkorban demi kepentingan kemanusiaan dan demi kemaslahatan orang banyak. Itulah esensi paling dalam dan dalam wujudnya yang paling tinggi telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala menyembelih putranya sendiri Ismail. Inti dari altruisme tidak lain adalah sikap menyayangi sesama manusia, dan karena itu rela berbuat dan berkorban demi kemaslahatan sesama manusia. Itu sebabnya Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sesama manusia sebagaimana ia mencintai dirinya. Pada kesempatan yang lain beliau bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Kasihi dan pekalah dengan sesama makhluk di muka bumi, maka Anda akan dikasihani oleh pemilik makhluk di langit sana. Habbun nas ilallahi anfa'hum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia lain. Al-Quran dalam mengembangkan orang-orang yang bersifat altruistik dan jauh dari sifat egoistis, kurang lebihnya menjelaskan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, menegakkan prinsip dan sikap hidup altruistik sedemikian itu memang tidaklah mudah, terutama ketika godaan nafsu yang sedemikian kuatnya justru bersarang di dalam diri manusia sendiri. Diperlukan sebuah proses untuk menemukan sebuah kekuatan murni dari dalam diri kita sendiri, dan kemudian dengannya kita akan mampu menjalankan kehidupan yang menuntut perjuangan dan pengorbanan itu.
Secara amat pas, keadaan tersebut digambarkan dalam rangkaian makna simbolis syariat haji, mulai dari Arafah untuk kenali jati diri kita kembali sebagai insan hamba Allah, menuju Musdalifah untuk mengumpulkan batu, senjata, alat untuk menghadapi musuh atau mengatasi tantangan, yang kemudian dilanjutkan ke Mina untuk berperang melawan musuh utama manusia, yaitu iblis, kebatilan dalam berbagai bentuknya. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, makna-makna yang terkandung dalam ibadah haji itulah yang perlu terus-menerus kita rekonstruksi secara aktual dalam kehidupan kekinian kita, baik dalam skala personal maupun secara komunal sebagai suatu umat dan suatu bangsa. Dengan makna wukuf di Arafah yang menjadi inti syariat haji, kita perlu melakukan satu hal, yaitu kenali kembali jati diri kita yang kerap kita lupakan. Memang Arafah yang berakar dari kata Arafah, kenal, salah satu maknanya adalah padang pengenalan. Wukuf Arafah adalah momentum pengenalan dan penemuan kembali jati diri sebagai manusia. Jati diri yang sesungguhnya dari manusia bukanlah apa yang tampak pada wujud lahiriahnya. Karena itu di Arafah seluruh simbol-simbol pembungkus lahiriah ditinggalkan dan diganti dalam bentuk dan maknanya yang paling sederhana. Pakaian ihram, pakai kain putih tak berjahit yang bermakna tanpa status, tanpa atribut, simbol pakaian terakhir yang digunakan ketika manusia meninggal dunia. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Hakikat manusia adalah rohnya, bukanlah tubuh insaninya. Demikian kurang lebih maksud ungkapan di atas. Ungkapan tersebut sejalan dengan apa yang diistilahkan oleh pakar psikologi sebagai inner capacity, kapasitas ruhiyah yang merupakan inti kemanusiaan. Kapasitas ruhiyah inilah yang menjadi kata kunci untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Inner capacity terlahir dari daya paling dalam pada diri manusia yang bersumber dari ruh ilahi. Sementara ruh dalam diri manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Khawan Safa, merupakan substansi yang secara alamiah sifatnya seperti spiritus, bisa membakar semangat etos kerja keras dan suci serta bersih, melangit tanpa batas, berpotensi luar biasa dan mengagumkan, tidak berhati zalim dan aniaya terhadap sesama makhluk, dan tidak berada dalam dunia yang pekat, hitam serta gelap, bersinar dan bercahaya, hidup tak pernah mati dan dinamis tidak statis, bisa berpotensi mengetahui banyak hal yang bermuara pada hal-hal konstruktif dan aktif, kreatif, produktif, inovatif, dan tidak pasif. Hussein Nasir menulis, "The goal of education is to enable the soul to actualize these potential possibilities, thereby perfecting it and preparing it for eternal life." Tujuan pendidikan bangsa adalah membuat potensi-potensi dan kapasitas ruh yang ditiupkan ke dalam diri manusia terasah dan dimungkinkan untuk aktif dan tidak pasif serta tidak statis menuju kesempurnaan, untuk dipersiapkan buat menghadapi hidup yang serba cepat di dunia ini dan hidup yang abadi di hari kemudian. Minimal ada 3 potensi dan kapasitas pokok ruh yang oleh pakar ada pada diri manusia, yang perlu terus-menerus diasah sehingga ia menjadi manusia yang sesungguhnya dan sekaligus khalifah di muka bumi ini. Yang pertama adalah daya nalar dan daya pikir. Bila diasah terus-menerus, daya nalar pikir ini akan melahirkan temuan-temuan sains dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemudahan hidup. Selain itu,
akan melahirkan temuan-temuan ilmiah baik dalam bidang sosial, kealaman maupun humaniora, dan mengembangkannya sehingga dapat menopang peradaban yang universal dengan membangun sarana prasarana yang monumental. Yang kedua adalah daya hidup dan semangat yang positif. Bila diasah dan diberi motivasi terus-menerus, daya ini akan membuat bangsa menjadi mandiri, bertanggung jawab, optimal menggunakan waktu, aktif berkreasi, mempunyai kapasitas pribadi yang kuat, dan kreativitas serta produktivitas yang mencengangkan. Yang ketiga adalah daya kalbu, yaitu daya yang membuat seseorang memiliki kearifan, yaitu suatu kualitas di atas tingkat lebih kepandaian dan keterampilan. Kearifan menempatkan seseorang menjadi bersikap arif dalam kehidupan, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh pernak-pernik yang bersifat artifisial dalam pergulatan dunia ini. Kearifan utamanya menjauhkan manusia menjadi tidak mudah dipermainkan oleh nafsunya. Kearifan sebagai daya kalbu dapat diasah sehingga bersih, tidak aniaya, tidak mudah dengki, tidak mudah garang, tidak juga mudah memfitnah dan menghasut, tidak menggunjing orang lain karena aktif dengan kesibukan positif, tidak dendam, tidak pula berjalan kiri kanan menyebar provokasi yang berakibat pada pengrusakan. Isyarat ini senada dengan firman Allah surat Al-Qalam ayat 8-13. Fala tutil mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Jangan ikuti maunya mereka yang suka berdusta, yang melakukan tekanan-tekanan supaya kemauannya diikuti. Kadang mereka bersumpah dan kelihatan meyakinkan, lalu mereka mencela dan banyak berjalan kian kemari menghambur gunjingan. Yang melampaui batas lagi banyak berbuat dosa, yang kaku lagi kasar, namun enggan berbuat baik yang positif dan konstruktif. Hati yang bersih dan kalbu yang jernih akan menjadi potensi luar biasa bila diasah, karena potensi dan kapasitas Tuhan akan tercurah dan merambah masuk ke dalam pribadi yang mengasahnya. Untuk mengasah potensi dan kapasitas yang terakhir ini, kalau ada dendam yang sedang bersemi, mari menggantinya dengan ihsan, dengan kurban, dengan berbuat baik kepada orang yang susah melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lainnya susah. Daya kalbu merupakan salah satu pilar inner capacity. Itu sebabnya Rasulullah pernah berdoa, wa'udzu bika min jari su'in idza ra'a alayya hasanatan katamaha wa idza ra'a alayya sayyi'atan adza'aha. Aku berlindung dan memohon bantuanmu ya Allah dari mereka, termasuk para tetangga, teman sebangsa dan setanah air, yang kalau melihat kebaikan ada pada diriku, mereka menyembunyikannya, tetapi bila mereka melihat ada keburukan padaku, disebarluaskannya. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, penemu kenalan Arafah kembali jati diri yang pada intinya adalah kekuatan ruhiyah kita, merupakan modal dasar untuk melangkah kembali dengan semangat baru dalam kehidupan. Namun perjalanan yang membentang di depan bukanlah perjalanan yang mulus tanpa hambatan. Tantangan dan kebatilan akan menghadang. Dalam makna inilah etos melantar jumrah menjadi amat relevan diaktualisasikan sebagai langkah lanjut dari penguatan kapasitas ruh sebagai inner capacity. Setelah dari Arafah kita berangkat dengan semangat jati diri kemanusiaan, maka dengan etos melontar jumrah kita siap menghadapi tantangan serta menolak
dan memerangi berbagai bentuk kebatilan, baik yang datang dari luar maupun yang muncul kembali dalam diri kita, yang akan kembali mendestruksi inner capacity kita sehingga melemahkan potensi ruh kita. Itulah hal kedua yang tidak kalah pentingnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sebagai warga bangsa yang besar dan majmuk ini. Kita tidak hanya dituntut untuk memiliki jati diri sebagai bangsa yang bermartabat, kita juga terutama dituntut memiliki daya tangkal dan daya tolak terhadap berbagai bentuk kebatilan yang akan menggerogoti dan merusak jati diri sebagai bangsa itu. Penyimpangan-penyimpangan, iklim perpolitikan yang mungkin belum sehat, dunia bisnis yang tidak seperti yang diharapkan, narkoba yang terus menggerus daya tahan anak-anak bangsa adalah sedikit di antara sekian banyak tugu-tugu iblis yang harus kita hadapi dengan etos melontar jumrah. Kita tidak mungkin menghadapi semua itu tanpa pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dengan penuh keikhlasan, menadahkan tangan dengan diiringi harapan, memohon ampunan atas segala kurangnya nilai perjuangan dan pengorbanan kita, serta atas dosa-dosa dan kelalaian, baik yang kita lakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh pendahulu serta orang tua kita. Wahai ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah satu-satunya tempat memohon para peminta, dan Engkaulah satu-satunya penolong tanpa pamrih yang mengijabah doa hamba-hambanya. Kepadamu kami menadahkan tangan, memanjatkan harapan dalam doa. Ya Allah, teguhkanlah hidup kami dengan iman, muliakanlah kami dengan takwa, dan bimbinglah kami membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang ditiputu oleh suasana kasih sayang di antara sesama kami, dengan semangat perjuangan dan kerelaan berkorban sebagaimana telah ditunjukkan oleh Nabimu Ibrahim dan Ismail. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kemampuan pada kami mengasah kapasitas dan potensi ruh yang Engkau telah anugerahkan. Janganlah Engkau membiarkan kami mengalami kemiskinan rohani sehingga kami tak berdaya dan kehilangan arah yang benar dalam kehidupan ini. Ya Allah, peliharalah negeri kami, bimbing dan lindungilah para pemimpin kami, jauhkanlah kami dari segala bala bencana, dan janganlah Engkau murka atas dosa-dosa kami, melainkan Engkau mengampuni kami dan memberi petunjuk kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu atas negeri ini yang membawanya dalam kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan hidup berkeadilan. Allahumma ya Allah, Allahumma inna natubu ilaika fi hadzal yaum alladzi ja'altahu lil mu'minina 'aida tadhiyatin. Allahumma ya man dzikruhu syarafun lidzakirin wa ya man syukruhu nurun lisyakirin, antiqna bil huda waj'alna ala millatika namutu wa nahya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina al-Mustafa wa alihil murtada wa sahabatihi wa man tabi'ahu bil huda wat tuqa walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, demikian tadi penyampaian khutbah oleh Profesor Dr. Azhar Arsyad MA. Beliau lahir di Toli-Toli, Palu Tengah, 3 Mei 1952 dan saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga tahun 2010. Saudara penonton, sungguh menarik kalau kita mengikuti uraian yang disampaikan demikian indah, penuh dengan makna, penuh dengan ungkapan-ungkapan dan uraian yang sangat mendalam akan nilai-nilai mengenai pengorbanan dan Idul Adha. Dan kita saksikan bahwa saat ini Profesor Dr. Azhar Arsyad telah bertemu dengan Presiden dan juga Wakil Presiden. Terlihat mereka demikian akrab, bertegur sapa, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan hewan kurban yang nanti akan disampaikan, di antara adalah 16 sapi dan 25 kambing. Sesungguhnya kalau saya boleh jujur, saya dan keluarga tidaklah siap dengan dulu. Saya para juga penyalur hewan kurban itu telah sedang bersalam-salam yang menjadi inti dari sangat membutuhkan seperti yang dilakukan oleh Dompet Duafa Republika sejak 10 tahun terakhir ini. Ya, dengan demikian sebetulnya kita dimudahkan dan tidak ada keraguan bagi kita untuk memberikan korban kita. Ya, dan sebenarnya makna jangka panjang dari hikmah kurban ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari masyarakat atau umat Islam sendiri. Dan memang hakikat daripada korban itulah, kalau semua profesi yang ada di masyarakat berkorban, guru memberikan ilmunya, kemudian pengusaha memberikan hartanya, kemudian pejabat memberikan ketauladanannya, maka akan terciptalah masyarakat Islam yang menuju pada kejayaan yang kita citakan. Iya, kalau kita lihat dari makna pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, dari ritual kurban ini diterjemahkan dengan aplikasi kerja visioner yang berorientasi proses di lapangan. Dan ini tentu saja yang pertama melibatkan bukan hanya pekurban dan juga penerima kurban, tetapi juga melibatkan peternak-peternak kecil di desa-desa terpencil, sehingga dalam kurun waktu pemeliharaan hewan ternak ataupun domba-domba yang akan dikurban tetap terpelihara, dan peternak di desa juga ternak-ternak ini ditempatkan pada habitat yang sebenarnya, dan kemudian hewan-hewan kurban ini terjaga kesehatan dan kualitasnya, dan juga hingga sampai pada saat penyembelihan nanti, pada saat kurban nanti, hewan sehat tersebut disembelih di daerah setempat dan di lokasi-lokasi terpencil di sekitarnya, sehingga hasilnya model seperti yang diterapkan oleh Dompet Duafa ini, warga di sekitar desa tersebut terpacu untuk etos kerjanya untuk mempunyai mata pencaharian sendiri, dan juga dapat mengurangi jumlah duafa dan dapat memacu kemandirian masyarakat di pedesaan. Ya, sehingga secara tidak langsung dari proses kurban ini, maka ekonomi di pedesaan, ekonomi rakyat kecil akan hidup. Kemudian juga pada saat kurban itu juga dibagikan, maka yang miskin, yang duafa akan mendapatkan daging yang tidak biasanya mereka rasakan, ya Nazri. Ya, dan untuk jangka panjangnya para duafa ini diharapkan ke depannya suatu saat mereka bisa menjadi muzaki, ya. Ya, baik. Baiklah saudara penonton, kita akan saksikan nanti penyerahan hewan korban oleh Presiden Republik Indonesia
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla, yang mereka masing-masing menyerahkan 1 sapi. Dan juga yang lainnya diantaranya adalah dari Jimli Asidiki, kemudian juga dari Menteri Perhubungan, Menteri Agama dan sebagainya, serta muslimin muslimat yang memberikan korbannya di Masjid Istiqlal ini, yakni 16 sapi dan 25 kambing. Baiklah saudara penonton, masyarakat muslimin muslimat saat ini masih berada di Istiqlal. Mereka telah berbondong-bondong sejak subuh, bahkan ada yang melakukan itikaf di Masjid Istiqlal ini. Sejak pagi tadi mereka terus mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Dan pada ketika sholat Idul Adha ini selesai, maka mereka masih terus bisa mengumandangkan takbir ini. Karena memang secara fikih mengumandangkan takbir untuk bulan besar ini atau bulan Idul Adha ini dimungkinkan untuk dilakukan. Sementara untuk Idul Fitri setelah sholat Idul Id maka selesai sudah penyampaian takbir ya, Nazri ya. Saudara penonton, kita masih menantikan saat penyerahan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada panitia kurban Masjid Istiqlal Jakarta. Saudara penonton, kalau kita kaitkan dengan distribusi atau makna kurban, distribusi hewan kurban sebenarnya bukan hanya bermaksud untuk membagi daging pada saat hari Idul Adha tersebut, tetapi ada makna yang lebih dalam. Mungkin model yang diterapkan oleh lembaga-lembaga penyalur hewan kurban profesional seperti Dompet Duafa ini dapat kita teladani, karena dalam gelar tebar hewan kurban tersebut ada makna yang ingin dicapai, yakni makin menguatkan visi keberdayaan. Pelibatan peternak-peternak kecil di desa-desa dan juga diperkuat dengan pemuliaan bibit-bibit ternak, misalnya domba unggul, tentunya memiliki tujuan agar peternak-peternak dapat meningkatkan performance usahanya dengan baik. Oleh Presiden kami Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan ibadah kurban yang dipersembahkan oleh Wakil Presiden kami Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Allahumma wafiqhuma fi qiyadati sya'bil Indonesi ila ma tuhibbuhu wa tardah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dan anugerailah taufik kepada kedua pemimpin kami dalam memimpin dan membawa bangsa Indonesia menuju keadaan yang kau cintai dan kau ridhoi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, saat ini Presiden Republik Indonesia sedang menyaksikan hewan kurban yang akan diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban
untuk dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Baiklah, terima kasih Nazdi Zakaria, saudara penonton. Spirit, nilai-nilai, makna yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ratusan tahun yang lalu akan senantiasa relevan hingga akhir zaman. Apalagi ketika kemudian saat ini di masyarakat tumbuh rasa yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan keuntungan sendiri, maka berkorban menjadi sangat relevan. Baiklah saudara penonton, itu nilai-nilai yang akan kita jalankan sebagai umat manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas di Masjid Istiqlal ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Dan kita kembali ke Senayan, Jakarta. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah